Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Pagi ini kita akan melihat mengenai partograf atau kita sebut juga dengan partogram gitu ya. Merupakan tools yang direkomendasikan WHO untuk memantau proses persalinan dari skala 1 sampai dengan 4, juga sebagai alat pengambilan keputusan ya. Nah, teman-teman pasti sudah pernah melihat partograf ya. Partograf itu banyak sekali item yang perlu kita isikan untuk kita monitor ya. Dari DJJ, kemudian dari penurunan kepala, air ketuban, kontraksi gitu ya. Kemudian juga tanda-tanda vital, kemudian ada pengobatan dan tindakan yang lainnya yang perlu dilakukan pada ibu melahirkan ya. Tetapi berbagai macam item itu bermuara pada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah kesejahteraan janin, yang kedua adalah kesejahteraan ibunya ya. Kemudian, kalau dari kesejahteraan janin yang menjadi item utama adalah fetal heart rate atau denyut jantung janin ya. Kemudian juga warna air ketuban gitu ya. Khawatirnya nanti ada mekonium di dalamnya. Kemudian, kalau kesejahteraan ibu berarti dari denyut nadinya ibu ya. Yang utama denyut nadi. Kemudian juga dari kontraksi. Kontraksi ini menggambarkan proses persalinan, juga bisa menggambarkan ya keadaan ibu juga keadaan janinnya ya. Oke. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan patogram ini dengan baik, dengan tertib dari awal persalinan sampai akhir persalinan, maka kita berhasil melakukan deteksi dini penyelit atau komplikasi pada persalinan. Tapi kalau kita lihat di Rahan, dia di masyarakat atau di puskesmas atau di rumah sakit ya, masih sering ditemukan pengisian patogram dilakukan setelah proses persalinan berakhir. Atau mungkin akhir bulan untuk klaim ya, asuransi dan sebagainya. Tapi kita sadar betul bahwa fungsi patogram yang utama bukanlah untuk klaim ya, bukanlah hanya alat untuk melengkapi laporan, tetapi sebagai fungsinya adalah sebagai monitoring, monitoring keadaan ibu selama persalinan dan janin juga, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Apakah akan diobservasi, apakah tindakan segera, ataukah determinasi proses persalinannya, gitu ya. Oke teman-teman, kita masuk pada item-item pada partograf ya. Nah, tujuan utama partograf ya, sebelumnya kita ke tujuan utama, mencatat kemajuan persalinan tadi ya, kemudian mendeteksi normal atau bermasalahkah proses persalinannya tadi ya, sehingga bisa mengambil keputusan klinik tadi ya. Penggunaan, kepada siapa kita menggunakan partograf? Partograf ini dipergunakan pada semua ibu melahirkan, gitu ya. Mulai fase aktif skala 1 ya, baik ibu yang fisiologis maupun patologis ya. Patologis misalnya malpresentasi, kemudian KPD, kemudian ada fetal distress dan sebagainya. Semua menggunakan partograf ya. Memang pada kondisi-kondisi tertentu seperti malpresentasi, sungsang atau lintang misalnya, kita tidak bisa mengisikan item pada penurunan kepala. Tetapi masih banyak item partograf yang masih bisa kita manfaatkan ya. Untuk informasi apa saja dalam partograf, ada kondisi ibu, kondisi janin, kemajuan persalinan ya, ada jam dan waktu ya. Monitoring yang itu sangat penting untuk jam dan waktunya ya. Karena kita perlu memastikan bahwa setiap tahap sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan gitu ya. Khawatirnya tidak ada pelencengan gitu ya. Kemudian obat-obatan dan cairan yang diberikan, diagnosis, asuhan, tata laksana, dan keputusan klinik. Kunci penting, teman-teman. Yang pertama, kita harus paham betul tentang perjalanan waktu pada masing-masing tahapan persalinan ya. Jadi kita harus hafal luar kepala gitu ya. Untuk misalnya di skala 1 ya, fase laten. Untuk primi berapa lama, multi berapa lama, akselerasi ya, primi berapa, multi berapa, dan seterusnya. Kemudian skala 2, primi berapa, multi berapa ya. Skala 3 normalnya harusnya berapa, batas waktunya berapa, oh 15, kemudian diperpanjang menjadi 30 menit. Setelah itu kalau nggak lahir apa yang dilakukan gitu ya. Skala 4 gitu ya, kita observasi juga proses patofisiologi yang terjadi pada 1 jam pertama dan 2 jam pertama tentu berbeda gitu ya. Kemudian juga mekanisme persalinan harus hafal betul teman-teman, harus benar-benar paham, paham gitu ya mengenai mekanisme persalinan. Misalnya kelas 1, kapan kepala ini akan mulai melakukan hiperfleksi? Kapan melakukan putaran paksi dalam? Untuk mendiagnosis kira-kira nanti kelahirannya dengan presentasi apa? Apakah dengan presentasi belakang kepala? Apakah dengan presentasi puncak kepala, presentasi muka ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian penyulit pada setiap tahap harus hafal, harus paham gitu ya. Kalau 1 mungkin ada nyeri yang berlebihan, ada fetal distress, mungkin ada tanda-tanda ruptur uteri ya, dan seterusnya teman-teman ya. Jadi ini adalah terkait dengan beberapa tujuan dan kunci penting juga kapan kita menggunakan patografnya ini gitu ya.
Nah, ini teman-teman yang tadi kita singgung di depan, ada namanya Labor Care Guide ya, dikeluarkan WHO pada tahun 2020 gitu ya. Ini mirip-mirip dengan partograf gitu ya. Tapi terdiri dari 7 seksi, dia pisahkan menjadi 7 seksi gitu ya. Seksi yang pertama adalah identitas ibu, kemudian juga terkait juga dengan kapan air ketubannya keluar pertama gitu ya. Kemudian kapan dikatakan dia masuk ke fase aktif ya. Seksi dua adalah supportive care. Supportive care berarti dukungan kepada ibu, seperti pendampingan atau kompanian ya, kemudian pain relief, pengurangan rasa nyeri, pemenuhan cairan oral ya, kemudian postur tubuh, apakah ibunya berbaring ataukah mobilisasi gitu ya. Seksi ketiga pada kondisi bayi ya, ini ada denyut jantung, ada baseline ya, fetal heart rate ya, deselerasinya bagaimana pada fetal heart rate-nya ya, kemudian kondisi air ketuban, posisi janin ya, apakah ada kabut, apakah ada molase atau tidak gitu ya, molding molase ya. Kemudian seksi 4. Seksi 4 ini apakah denyut nadinya aman gitu ya. Bagaimana dengan sistoliknya, diastoliknya, suhunya, dan produksi urinnya ya. Urin ini tentu meliputi volume, protein urin, juga nanti ada aseton atau tidak ya. Seksi 5 ya, seksi 5 ini adalah progres persalinannya ya. Kemajuan persalinan dari kontraksi ya, kemudian durasinya, kemudian frekuensinya tadi ya, kemudian pembukaan serviks, kemudian juga penurunan kepalanya gitu ya. Seksi 6 adalah medikasi, pengobatan ya, apakah oksitosin diberikan, cara pemberiannya bagaimana, berapa tetes per menit, kemudian obat-obatan yang lain, cairan infus yang dipergunakan, apa jenisnya, berapa TPM-nya, berapa jumlah volume yang dimasukkan. Baru seksi yang ketujuh nanti merupakan ini ya, asesmen dan planning ya. Berarti ini adalah keputusan diagnosa, hasil interpretasi data, kemudian merupakan juga sebagai alat perencanaan tindakan ya. Nah, ini teman-teman gambaran konten dari Labor Care Guide ya. Nah, tetapi ini masih belum kita pakai di negara kita gitu ya. Ada beberapa hal yang berbeda dengan partogram yang kita gunakan gitu ya. Seperti misalnya gitu ya. Dalam partograf kita tidak ada postur ya, tidak ada catatan mengenai asupan cairan oral ya, tidak ada pengurangan rasa nyeri, tidak ada juga pendampingan ya. Jadi ini sangat bagus ya teman-teman ya. Ternyata memang pendampingan, pengurangan rasa nyeri, pemenuhan cairan dan postur sangat suportif gitu ya kepada kondisi ibu dan janin gitu ya. Kemudian pada seksi 3 ini yang kita tidak ada juga ada kaput ya teman-teman, kaput ini ya. Kemudian di sisi juga dia pisahkan antara baseline sama deselerasi. Antara denyut jantung yang awal sebelum terpapar dengan kontraksi, ya kemudian denyut jantung yang sudah terpapar dengan kontraksi, apakah ada penurunan yang tidak bisa pulih atau tidak gitu ya. Baseline itu berarti denyut jantung yang belum terpapar kontraksi. Kalau deselerasi berarti denyut jantung yang sudah terpapar kontraksi gitu ya. Kemudian kalau yang seksi 4 saya rasa sama ya, karena nadi, sistolik, diastolik, suhu, dan urin sama ya. Seksi 5 juga sama ya, kontraksi, frekuensi, durasi, pembukaan, dan peran kepala. Untuk seksi 6 juga ini dipisahkan ya, oksitosin, ada kolomnya, pengobatan sendiri, cairan infus dipisahkan ya. Seksi 7 yang ini tidak ada di partograf kita juga, ada asesmen dan juga ini ya, keputusan planningnya gitu ya. Nah, ini teman-teman untuk eh, gambaran ya lebar gerget ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pantograf yang sudah biasa kita pakai. Nah, ini pantograf kalau kita lihat merupakan contoh gitu ya, pantograf dalam kondisi normal dan pantograf dalam kondisi persalinan yang lama gitu ya. Kalau dalam kondisi yang normal, DJJ ini akan standby gitu ya, akan stabil gitu ya, tetapi cukup meningkat pada akhir kala satu. Itu normal ya teman-teman, karena pada akhir kala satu tentu saja ada peningkatan kontraksi, baik frekuensi maupun durasinya ya, ada peningkatan rasa nyeri juga yang dialami oleh ibu ya. Kemudian ada pembukaan ini sesuai dengan garis waspada, dan kepala juga ini pas ya, dari teraba 3/5 di abdomen gitu ya, belum masuk 3/5, kemudian ini yang masuk semua ya, tidak teraba lagi di abdomen. Kemudian untuk kontraksi ini juga 4 sampai 5 kali dalam 10 menit gitu ya, dengan blok semua, artinya dalam kontraksinya ini kuat ya, 40 sampai 60 detik gitu ya durasinya ya. Tensi juga aman, nadi juga aman, kemudian ini suhu ya, kemudian juga urinnya aman ya, tidak ada protein urin, tidak ada aseton urin ya. Untuk jumlahnya juga aman. Selama pemantauan
3 jam gitu ya. 3 jam ini keluar 150 cc, berarti normal ya. Sedangkan yang pantograf yang pada persalinan lama ini kalau kita lihat denyut jantungnya ini juga tidak terpantau satu gitu ya, justru malah turun gitu ya, turun ya. Dari dia awalnya normal, kemudian dia semakin turun. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa vital distress itu tidak selalu naik gitu ya. Dan jantung yang turun juga menggambarkan vital distress ya. Kemudian pada pembukaan dan penurunan kepala melewati garis bertindak ya teman-teman. Kontraksi juga sangat lemah, hanya 1 sampai 3 kali per 10 menit dan dia hanya 20 sampai 40 detik gitu ya. Ya. Kemudian ini tensinya ya, tensinya juga cukup rendah, nadinya tidak terpantau ya. Ini teman-teman ya. Ini juga contoh pengisian patografi yang tidak lengkap sehingga menyusahkan dalam pengambilan diagnosa dan pengambilan keputusan ya. Nah, masuk pada halaman pertama partograf ya. Kalau kita lihat pada halaman pertama partograf, di bagian atas partograf itu ada nama ibu, ada umur, ada GPA ya, gravida, paritas, dan abortus gitu ya. Nama gitu ya. Nama kenapa perlu kita kaji? Nama ini merupakan identitas gitu ya. Satu pasti mencegah kekeliruan asuhan, kekeliruan pendiagnosaan gitu ya, kekeliruan tindak lanjut yang diperlukan. Yang kedua, dengan mengetahui nama, kita bisa berkomunikasi lebih dekat dengan pasien, menyebut namanya, selamat pagi Bu Sinta, ya apa kabar ya, sehingga nanti manakala kita menyebutkan nama pasien, saat kita berkomunikasi dengan pasien kita, maka ibu ini akan merasa welcome, gitu ya, merasa dekat dengan nagas gitu ya, sehingga nanti akan memudahkan dalam proses perawatan, gitu ya. Kemudian umur. Umur ini bisa kita lihat apakah dia masih umur reproduksi sehat 20 sampai 35 tahun ataukah di bawah 20 ataukah di atas 35 tahun. Nah, teman-teman pasti sudah sama pahamnya gitu ya bahwa umur yang tidak sehat ada berbagai macam resiko gitu ya. Umur yang tidak sehat di bawah 20 berarti belum kesiapan organ vital ya, belum siap organ pada organ reproduksinya juga, psikologis juga belum siap gitu ya. Umur di atas 35 tahun juga banyak kendala gitu ya. Nanti biasanya juga terkait dengan jumlah anak yang sudah banyak, kemudian tingkat penghasilan karena dia sudah tua, mungkin kemampuan bekerjanya sudah turun dan sebagainya ya. Kemudian gravida. Gravida adalah jumlah kehamilan yang dialami. Jadi berapa kali ibunya hamil, ya, terlepas dari kondisi hamil, terlepas dari kondisi hasil kehamilan. Artinya ya tidak melihat berapa jumlah janin yang di dalam perutnya ibu saat hamil, gitu ya. Mau satu, mau dua, mau tiga janin tetap dikatakan satu gravida, gitu ya. Misalnya saya hamil hari ini, bulan ini misalnya saya hamil dengan 2 janin. Harusnya kan ada 2 janin, gitu ya, sebetulnya 2 janin. Tetapi penyebutan gravidanya tetap satu, gitu ya. Juga terlepas dari kondisi berapa umur kehamilan saat dia lahir, apakah dia abortus, apakah nanti dia prematur, apakah dia matur, gitu ya, apakah lahirnya hidup atau lahirnya mati, semua dikatakan sebagai gravida, gitu ya. Kemudian paritas. Paritas adalah jumlah kelahiran hamil kehamilan yang viabel. Viabel itu dikatakan kalau di atas 20 minggu gitu ya. Tidak melihat apakah nanti bayinya lahir hidup atau lahir mati gitu ya. Sedangkan abortus kebalikan dari paritas ya. Kehamilan yang berhenti sebelum viabel atau kurang sama dengan 20 minggu ya. Abortus ini bisa terjadi secara spontan ataupun secara medis ya. Jadi ya teman-teman, P dan A perbedaannya tadi G juga teman-teman sudah melihat ya, karena banyak pertanyaan biasanya kalau Gemeli hitungnya berapa G. Gemeli tetap hitung sebagai 1G saja gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman selama pemantauan kehamilan kok menemukan gitu ya, ternyata gemeli. Maka yang tadi awalnya pada kunjungan awal antenatalnya kita memberikan satu buku KIA, karena sekarang ketahuan janinnya lebih dari satu, maka kita berikan buku KIA-nya sesuai dengan jumlah janin yang dikandung oleh ibu gitu ya. Karena tentu perlu pemantauan gitu ya, berkelanjutan sampai nanti proses kelahirannya, sampai nanti adalah decisinya tadi selama hamil, selama melahirkan ya, dilahirkan. Kemudian juga nanti melihat tumbangnya setelah dia lahir juga ya. Sehingga begitu ketahuan janinnya lebih dari satu, maka kita berikan buku KIA sesuai dengan jumlah janin yang dikandung oleh ibu. Nah, di bagian awal halaman pertama ya, juga ada ketuban ya. Ketuban itu ditanyakan, ketubannya pecah sejak jam berapa ya. Kemudian mulusnya juga terjadi sejak jam berapa. Mulus yang teratur tentunya ya. Nah, kalau ketuban ini pecah sebelum berada di vaskes, maka kita perlu identifikasi, gitu ya. Apakah pecahnya itu kira-kira ya, maksudnya ini lebih dari 6 jam sebelum kala 2 gitu ya. Jaraknya kok jauh banget sebelum kala 2.
Sedangkan ketuban ini sebagai barier ya, sebagai pelindung dari masuknya mikroorganisme gitu ya ke dalam rahim ibu ya. Nah, seandainya terjadi ketuban pecah dalam waktu yang lama, maka kan mikroorganisme banyak yang masuk ya, sehingga dikhawatirkan nanti ada infeksi. Sehingga perlu kita berikan antibiotika profilaksis gitu ya. Kemudian kalau ketuban ini pecahnya sudah dalam waktu yang lama juga, maka resiko partes macet karena efek lubrikasinya hilang ya, karena tidak ada lagi ketuban yang melumasi jalan lahir gitu ya. Juga tidak ada yang membantu pembukaan serviks. Karena ketuban yang masih utuh di atas ini kita pertahankan supaya dia nggak segera pecah gitu ya, supaya nanti membantu pembukaan serviks ya. Kemudian jika ketubannya ini keluar secara serentak ya, piok gitu istilahnya ya, maka ada risiko prolap tali pusat ataupun presentasi majemuk. Ada bagian lain dari janin ya, selain bagian terbawah atau kepala biasanya ya. Ini ada yang ikut turun ya, karena dorongan segera ya, dorongan yang cukup kuat juga ya. Sehingga dia mungkin tali pusatnya turun di samping kepala atau melebihi kepala gitu ya. Juga mungkin ada bagian yang lain misalnya tangan gitu ya teman-teman, sehingga menyebabkan presentasi majemuk gitu ya. Sehingga kalau kita ingat bahwa ketuban yang pecah merupakan indikasi untuk dilakukan pemeriksaan fetal, ini ya, pemeriksaan pada vagina, VT gitu ya, vaginal tuse gitu ya. Kemudian kita lihat kontraksinya, kita analisa kapan ibu mulai merasakan kontraksi yang teratur, yang semakin kuat dan tidak berkurang dengan istirahat gitu ya. Ya, dengan kontraksi yang mungkin terlalu kuat ataupun terlalu lama, terlalu lemah gitu ya. Punya berbagai macam eh, penyulit juga di belakang yang mengancam ya, seperti partus lama ya. Partus lama ini biasanya kalau dia kita lihat inersia uteri ya, kontraksinya sangat lemah gitu ya. Kemudian juga bisa fetal distress. Fetal distress ini terjadi bisa karena partes lama, bisa juga karena yang tetania uteri, kontraksinya terlalu kuat gitu ya. Jadi kalau kontraksi terlalu kuat namanya tetania uteri, kalau kontraksi terlalu lama lemah namanya inersia uteri gitu ya. Semuanya bisa ke fetal distress ya. Kemudian, atonia uteri, kelemahan kontraksi pasca persalinan, bisa disebabkan karena yang partes lama, inersia uteri tadi, juga bisa disebabkan oleh yang tetania uteri, kontraksi terlalu kuat ya. Sama-sama melelahkan ya, melelahkan tonus otot uterus gitu ya. Maka risiko perdarahannya berat ya. Kemudian dehidrasi ya, dehidrasi tentu kekurangan cairan yang di dalamnya ada kandungan glukosa gitu ya, ada kandungan nutrisi yang lain gitu ya, sehingga nanti menyebabkan ini ya kurang suplai ke sel ya, sehingga sel tidak bisa bermetabolisme, tidak bisa membentuk suatu energi gitu ya. Kemudian stres ya, ya ibunya juga akan mengalami stres psikologis gitu ya, karena kesakitan terlalu lama, capek juga dengan proses persalinannya, dengan proses dehidrasi juga gitu ya. Kekhawatiran keluarga ini semakin meningkatkan stresor pada ibu yang melahirkan dan juga keluarga dan juga penolong gitu ya. Nah, ini agak bahaya teman-teman kalau penolongnya ikut stresor psikologisnya naik. Nah, apa yang kita lihat tentu asuhannya menjadi kurang pada aspek asuhan sayang ibu dan keluarga ya. Kita lanjut teman-teman pada slide berikutnya. Kemudian DJJ teman-teman ya, denyut jantung janin gitu ya. Denyut jantung janin ini idealnya diperiksanya 90 detik teman-teman. Jadi bukan hanya diperiksanya hanya sesaat saja, kita cukup 2 detik, nanti Dopplernya membaca selesai, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang benar ya, seperti tadi yang disarankan LCG, kita harus tahu denyut jantung yang baseline-nya berapa, dan jantung yang deselerasi pasca kontraksinya berapa gitu ya. Sehingga pemeriksaan denyut jantung ini dilakukan selama 90 detik gitu ya. Kapan 90 detiknya? 90 detiknya ini pada awal mulai kontraksi, kemudian dilanjut terus sampai puncak kontraksi, kemudian sampai akhir kontraksi, sampai dengan berhentinya pada 30 detik pasca kontraksi. Ya, jadi dari awal kontraksi, puncak kemudian kita tetap monitoring, akhir his tetap kita monitoring, dan sampai 30 detik pasca his tetap kita monitoring. Sehingga kita bisa membandingkan gitu ya, mana denyut jantung yang terpapar kontraksi, mana yang setelah dia terpapar kontraksi, mana yang sebelum terpapar kontraksi gitu ya. Kemudian untuk mempertahankan denyut jantung yang bagus, berarti harus posisinya miring kiri ya teman-teman ibunya gitu ya. Karena kita tahu bahwa ada vena cava inferior ya di perut kanan ibu bagian bawah. Manakala ibunya telentang atau miring kanan, dikhawatirkan vena cava inferior ini akan tertekan. Sehingga jumlah volume darah yang kembali ke jantung berkurang.
Berarti kalau volume darah yang kembali ke jantung berkurang, maka yang disirkulasikan oleh jantung juga berkurang. Salah satunya ke uterus juga akan berkurang ya. Kalau ke uterus ini berkurang, maka nanti janinnya kekurangan oksigen dan berbagai macam zat yang diperlukan oleh janin. Maka akan menyebabkan dia fetal distress ya. Saat memeriksa denyut jantung ini juga bersamaan dengan meraba nadi ibu ya teman-teman ya. Karena kita tahu di dalam abdomen ibu juga ada denyut nadinya. Dikhawatirkan nanti denyut yang kita dengarkan ini bukan denyut jantung tetapi denyut nadi ibu. Supaya nggak keliru gitu ya interpretasinya ya. Kemudian waspadai efek kontraksi gitu ya teman-teman. Hati-hati pas saat kontraksi tentu memeriksanya dengan lebih lembut ya. Karena ibunya akan merasa kesakitan. Perutnya tegang, keras, kita tekan keras, dikhawatirkan nanti ibunya kesakitan ya. Kalau kesakitan justru mempengaruhi denyut jantung janin juga ya. Kemudian interpretasi denyut jantung janin ini normal antara 110 sampai dengan 159 teman-teman ya. Nah, kemudian kapan diperiksanya? Ya, 1 kali per 30 menit dikala satu kali per 5 menit dikala dua ya. Nah, teman-teman, memang ini kita perlu effort yang lebih teman-teman, karena selama ini yang kita lihat pemeriksaan denyut jantung itu mungkin hanya 1 jam, 2 jam sekali ya. Karena kita lihat rekomendasi WHO ini dikala satu itu adalah 1 kali per 30 menit dan kala dua 1 kali per 5 menit ya teman-teman ya. Karena memang kontraksinya ke kala dua kan semakin ini ya intens gitu ya, semakin banyak gangguan oksigen ke janin gitu ya. Kemudian ancaman fetal distress jika denyut jantungnya di bawah 110 ya atau di atas 159. Fetal distress manakala DCC-nya di bawah 100 dan di atas 180. Denyut jantung ya teman-teman ya. Banyak lagi faktor yang mempengaruhi gitu ya. Selain tadi tingkat nyeri ibu, juga bisa kondisi kesehatan ibu gitu ya. Kemudian posisi tubuh ibu dan seterusnya ya. Jadi kita harus benar-benar mencari hasil pemeriksaan denyut jantung yang paling akurat gitu ya. Kemudian air ketuban ya. Air ketuban ini ya, ini kita lihat teman-teman antara air ketuban yang sehat, jernih, tidak ada masalah gitu ya. Kemudian kalau ini adalah air ketuban yang mengandung mekonium gitu ya. Mekonium ini keluar dari rektumnya janin, tetapi karena dia masuk di air ketuban, maka bisa terhisap kembali oleh janin lewat mulut atau lewat hidungnya. Dan nanti akan mengendangi paru-parunya gitu ya, menyebabkan asfiksia ya. Kemudian ke depan juga mungkin ada infeksi paru-paru gitu ya jika dalam perawatan asfisianya tidak total, tidak sampai final ya. Hasil pemeriksaan air ketuban ini ada 5 kategori ya teman-teman. Yang pertama U atau utuh gitu ya. Kemudian ini ada sudah pecah tapi jernih ya, sudah pecah bercampur mekonium, sudah pecah bercampur darah, sudah pecah tapi tidak mengalir lagi gitu ya. Yang pertama U atau utuh ya. Kalau kita mendapatkan air ketuban yang masih utuh, ya ini rezeki buat kita. Jangan buru-buru dilakukan amniotomi ya. Ditunda dulu amniotomi. Kapan dilakukan amniotomi? Manakala di akhir kala satu atau di kala dua ya teman-teman. Kita memanfaatkan tadi loh ya, daya tekan air ketuban ini untuk membantu pembukaan serviks ya. Kalau serviksnya cepat membuka, maka kepala akan semakin turun gitu ya. Kemudian juga kita perlu air ketuban ini sebagai efek lubrikasi gitu ya, melumasi jalan lahir. Saat nanti kepala akan turun, badan akan turun, sehingga lebih mudah keluarnya ya. Kategori yang kedua adalah sudah pecah atau jernih. Nah, ini kalau sudah pecah atau jernih, maka kita perlu observasi DJJ ya teman-teman. Jangan sampai nanti ada bagian yang lain turun bersama dengan bagian terbawah, misalnya tali pusat tadi ya. Tapi tadi nanti mengarah juga ke ini prolap tali pusat, yang akhirnya bisa ke fetal distress juga ya. Kemudian M ya, M ini adalah sudah pecah atau bercampur mekonium gitu ya. Nah ini kalau M ini kita lihat tadi kalau secara patologis kenapa ada mekonium? Karena dia kekurangan oksigen maka otot-ototnya relaksasi. Kalau ototnya relaksasi termasuk otot yang ada di rektum ya, sphincter ani itu dia akan lemas akan membuka. Sehingga mekonium akan keluar masuk ke dalam air ketuban gitu ya. Tetapi kalau tidak di manajemen lebih lanjut, ya tidak dimiringkan kiri, tidak diberikan oksigen, ya tidak diberikan cairan rehidrasi, dikhawatirkan tadi mekonium akan masuk ke jalan nafasnya janin ya, nanti ke asfiksia ya. Tetapi juga bisa fisiologis teman-teman mekonium ini dalam air ketuban, misalnya pada presentasi bokong atau lintang gitu ya. Karena posisi rektum atau anusnya ada di bawah sehingga tertekan oleh bagian abdomen yang atas janin ya, miliknya janin, juga tertekan oleh organ abdomen ibu ya. Tetapi kita lihat juga teman-teman bahwa prespo dan lintang ini adalah malpresentasi. Malpresentasi ini biasanya dia double kondisi ya. Ya, kenapa dia prespo atau lintang? Mungkin bayinya besar.
bayi besar ini mungkin ibunya diabetes. Kalau dia diabetes, berarti nanti jumlah oksigen yang masuk ke janin juga kurang. Jumlah oksigen yang diterima oleh janin juga akan kurang. Gitu ya. Nah, yang banyak lagi kondisi yang lain. Artinya kalau presbo atau lintang bisa fisiologis, tetapi juga kita ingat, kita waspadai bahwa presbo atau lintang ini double kondisi biasanya ya. Ada hal lain yang menyebabkan malpresentasi. Nah, hal lain itu juga bisa menyebabkan gangguan kesejahteraan janin. Sehingga pada presbo atau lintang, kalau dia mengalami keluar mekonium, tetap kita konfirmasi langsung DCC-nya ya, untuk memastikan dia memang pengeluaran mekonium ini secara fisiologis, bukan secara patologis gitu ya. Kemudian D, sudah pecah tapi bercampur darah ya. Nah, kalau ada air ketuban bercampur darah ini, maka kita perlu konfirmasi ya, apakah air darah ini bercampur berasal dari mana? Mohon maaf. Apakah darah ini berasalnya dari mana? Apakah dari plasenta previa, gitu ya? Apakah solusio plasenta, infeksi atau ruptur vasa previa atau ruptur uteri? Ya, semuanya menyebabkan rasa nyeri kecuali plasenta previa dan ruptur vasa previa gitu ya. Kita konfirmasi dengan gejala yang lain, apakah ada nyeri, gitu ya, bagaimana kontraksinya, bagaimana suhu tubuhnya ibu, gitu ya. Kita konfirmasi. Nah, tetapi kalau hasil konfirmasi tadi merupakan hasil yang normal semua, tidak ada yang mengarah ke placenta previa, solusio placenta, infeksi atau ruptur vasa previa ataupun ruptur uteri, maka kemungkinan dia berasal dari darah, dari pembuluh darah di serviks karena proses pembukaan, ya. Kalau yang berasal dari darah dari pembuluh darah kapiler di serviks berarti ini kondisi yang normal. Karena memang serviks itu banyak mengandung ya pembuluh darah kapiler gitu ya. Sifat dari pembuluh darah kapiler adalah rapuh, mudah pecah. Sehingga manakala serviksnya membuka, dia bisa jadi terjadi pecahnya kapiler tadi gitu ya. Kemudian yang K, sudah pecah tapi air tidak mengalir lagi. Nah, pertanyaan kita ya, tidak mengalir lagi ini apakah dia dari awal memang produksinya sedikit? Kalau produksinya sedikit berarti ada masalah yang lebih besar di belakang gitu ya. Misalnya ada kelainan kongenital pada janin ya, karena salah satu faktor yang mempengaruhi produksi air ketua adalah janinnya ya, dari pipisnya janin gitu ya. Ataukah dia nanti karena proses persalinan yang lama, pecahnya sudah lama sehingga nanti menyebabkan habisnya air ketuban gitu ya. Ya, nanti kalau air ketubannya sedikit juga kita kehilangan efek lubrikasi tadi sama ya. Nah, satu lagi, air ketuban yang sedikit juga nanti kalau dari awal dia air ketubannya sedikit deh, yang tadi yang pertama ya, itu nanti bisa menyebabkan malpresentasi. Karena menyebabkan ruang gerak janin yang menjadi terbatas ya. Kalau ruang gerak janin menjadi terbatas, maka dia nggak bisa memutar. Di saat kita sekitar umur 8 bulan, kehamilan 8 bulan ini kepala memutar masuk ke dalam panggul, tapi karena dia kekurangan air ketuban sehingga tidak punya media untuk merubah posisi tubuhnya. Ya. Teman-teman ini ya air ketuban gitu ya, air ketuban mempunyai 5 indikator hasil pemeriksaan ya. Kita lanjut pada halaman yang berikutnya. Ya, selanjutnya adalah penyusupan tulang kepala teman-teman atau mulase gitu ya. Kita punya banyak tulang tengkorak janin gitu ya. Ada juga suturannya, ada juga ini ada ubun-ubunnya gitu ya. Seharusnya pada pemeriksaan yang normal ya, di antara tulang tengkorak ini kita bisa meraba sutura, bisa meraba ubun-ubun dengan gampang gitu ya. Nah, berarti itu kalau kondisi tadi yang normal kita sebut dengan derajat mulasenya 0, paling aman gitu ya. Tetapi pada derajat 1, tulang-tulang saling bersentuhan. Ini mulai mengindikasikan bahwa ada penyesuaian diameter tulang kepala terhadap panggul gitu ya. Kemudian kalau di derajat 2 ini semakin menyesuaikan, semakin sempit jalan panggul yang dilewati oleh janin ya. Tulang-tulang ini tumpang tindih ya, tapi masih bisa dipasahkan ya. Nah, ini bisa terjadi karena panggul sempit atau kontraksi semakin kuat gitu ya. Kalau kita mendapatkan molase ini derajat 2, tapi dialami di akhir kelas 1, bisa jadi ini merupakan kondisi yang normal ya teman-teman, karena proses persalinan semakin kuat kontraksinya, semakin mendorong kuat turun gitu ya. Kalau kita mendapatkan tulang-tulang tumpang tindih, bisa dipisahkan, berarti harus kita upayakan dipisahkan gitu ya, untuk mengetahui apakah bisa dipisahkan atau tidak ya. Nah, manakala kita upaya memisahkan tidak berhasil, semakin tumpang tindih, masa masuk ke derajat yang 3 gitu ya. Ini mengindikasikan prakteknya macet atau mungkin juga bisa menyebabkan perdarahan intrakranial ya dari kaput succedaneum kemudian sepal hematom gitu ya. Kemudian kita lihat pembukaan ya. Pembukaan ini ya pasti akan
Normal jika berada pada garis waspada atau alert gitu ya. Di sini ya, kita masukkan mulai pembukaan 4 cm kalau kita menggunakan partograf. Tetapi manakala nanti menggunakan LCQ dari WHO tadi, maka mulai 5 cm ya. Sementara ini kita masih menggunakan dari pembukaan 4 cm karena fase aktif dimulai dari 4 cm gitu ya. Pertanyaannya, kenapa dalam LCQ tadi WHO menggunakan ini ya, memberikan anjuran mulai 5 cm? Karena ternyata dari 4 ke 5 itu belum terlalu fluktuatif perubahannya. Tapi mulai ke 5 ini mulai sangat cepat perubahannya. Sehingga dari WHO menyarankannya di LCQ tadi diobservasinya mulai dari 5 cm. Tetapi selama kita belum ada perubahan dari partograf kemudian dikombinasi dengan LCQ ya, sesuai dengan rekomendasi IPI, Kemenkes, berarti kita masih menggunakan yang pembukanya dari 4 cm ya. Ya ini ya, pembukaannya kita lihat di sini ya. Kalau dalam LCD ada batasan waktu ya teman-teman ya. Batasan waktunya itu kalau 5 ke 6 cm ini maksimal 6 jam, 6 ke 7 maksimal 5 jam, 7 ke 8 2,5 jam, kemudian 8 ke 9 2 jam. Gitu ya. Kemudian 9 ke 10 2 jam, 8 ke 9 2,5 jam ya. Nah, kalau di pantograf kan kita masih menggunakan garis ya teman-teman. Kalau garis itu berarti nanti untuk mengetahui apakah dia sesuai di garis waspadanya atau berubah ke garis bertindak ya. Tapi pada LCQ ini menggunakan jam ya, berapa lama perubahan dari masing-masing pembukaan ke pembukaan yang selanjutnya. Kemudian penurunan kepala. Penurunan kepala ini kita boleh menggunakan hasil pemeriksaan palpasi perlimaan ya, suprasimfisis ya teman-teman gitu ya. Yang kita ingat bahwa primipara ini kepalanya turun menjelang atau saat persalinan ya, di akhir TM3 atau saat persalinan gitu ya. Kemudian multipara pada TM3 gitu ya. Pada multipara tentu saja karena sudah melahirkan kesekian kali gitu ya, kedua, ketiga dan seterusnya, maka rongga panggulnya lebih longgar sehingga kepala lebih mudah turun gitu ya. Untuk penurunan kepala ini kita akan gunakan ya untuk mendeteksi apakah ada DKP atau tidak, disproporsi kepala dan panggul atau tidak. Dari mana? Dari keterlambatan dari penurunan kepalanya tadi gitu ya. Kemudian litan tali pusat, kalau ada litan tali pusat maka akan menghambat penurunan kepala ya. Kemudian juga pelap tali pusat juga sama ya. Dengan penurunan kepala ini kita juga akan meraba kira-kira di samping kepala janin ada bagian yang lain atau tidak gitu ya. Ini dikombinasikan dengan PT ya. Kalau kita menggunakan hasil pemeriksaan perlimaan yang benar, gitu ya, bukan bidang hot, maka akan sesuai dengan grafik pada partograf ya. Yang terambah berapa bagian? Karena seharusnya kalau kita memasukkan pada grafik teman kepala ini kan dari atas semakin turun ya, dari teraba 5/5 sampai akhirnya nanti akan terabanya 0/5 gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan bidang hot adalah cara yang salah ya teman-teman bidang hot ya. Karena bidang hot itu nanti akan naik kan gitu ya. Kalau naik kan tidak mungkin dimasukkan ke dalam partograf ini. Waktu itu kan naik dari HOT 1 sampai HOT 4. Maka yang tepat pada penurunan kepala ini yang kita gunakan adalah hasil palpasi perlimaan suprasimfisis ya. Kemudian kontraksi. Kontraksi ini untuk melihat yang pertama frekuensi berapa kali dalam 10 menit gitu ya. Secara normal 3 sampai 5 kali gitu ya. Kala satu diobservasi setiap 30 menit, kala dua diobservasi setiap 15 menit ya. Kalau kita mendapatkan kontraksinya hanya 1 kali ya dalam 10 menit berarti namanya inersia uteri ya. Kalau kita mendapatkan di atas 5 kali maka namanya tetania uteri tadi yang kita sebut di atas ya teman-teman. Maka bisa partes macet, bisa presipitatus, terlalu cepat partesnya. Yang nanti bisa ke arah ini, baik partes macet maupun presipitatus bisa ke fetal distress juga hemorrhagic postpartum, perdarahan pasca partum ya. Sedangkan untuk durasinya ini normalnya 20 sampai 60 detik ya. Salah satu sama dengan yang frekuensi tadi, kita observasi setiap 30 menit, kala dua setiap 15 menit ya. Manakala durasinya di bawah 20 detik namanya inersia uteri. Di atas 60 detik namanya tetania uteri ya. Nanti risikonya juga sama dengan yang di atas. Partes terlalu lama ke partes macet. Kontraksi terlalu kuat bisa ke presipitatus. Terlalu cepat maupun terlalu lama bisa ke fetal distress maupun ke perdarahan postpartum ya. Kemudian oksitosin, obat-obatan cairan infus ya, monitor dosis oksitosin yang diberikan gitu ya. Karena oksitosin terlalu banyak ini juga risiko kegangguan diuresis ya teman-teman ya. Kemudian perhatikan SOP pemberian oksitosin. Oksitosin yang dimasukkan ke tubuh baik secara bolus maupun drip, jika dalam suhu dingin ya, bukan suhu ruangan, nanti akan kurang efektif ya teman-teman.
Jadi memang oksitosin akan efektif manakala dimasukkan dia dalam suhu ruangan ya. Sehingga jangan sampai oksitosin yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin langsung diberikan ke pasien. Tidak efektif berarti nanti akan menyebabkan risiko terjadi perdarahan, keterlambatan kelahiran plasenta dan sebagainya ya. Kemudian pemilihan cairan rehidrasi secara tepat ya. Setidaknya kita punya cairan kristaloid ya. Cairan yang paling aman, paling banyak mudah diperoleh adalah RL ya teman-teman, ringan laktat ya. Kita juga perlu sedia misalnya dextrose 5%, manakala mendapatkan ibu melahirkan dengan dehidrasi berat ya. Ada kondisi yang mengarah pada hipoglikemi gitu ya. Penghitungan tetesan teman-teman berhitung kembali ya. Rumusnya gampang, hanya volume cairan yang akan diberikan dikalikan faktor tetesan, apakah 15 atau 20 tetes per menit ya, dibagi jumlah waktu dalam menit. Nanti akan ketemu berapa TPM gitu ya teman-teman. Tidak boleh hanya menunggu ya habis dari dokter ya menghitungnya. Tetapi kita juga harus bisa punya gambaran. Ya, namanya manusia mungkin ada kekeliruan. Siapa tahu artis yang diberikan itu keliru dalam penghitungannya. Ya, termasuk juga kalau kita akan memberikan MG-SOMPAT ya, karena berbeda kondisi pasien ya. Pasien yang udem dengan yang tidak udem itu juga akan berbeda pada penghitungan tetesannya, gitu ya. Kemudian kateterisasi. Kateterisasi ini harus dilakukan pada kondisi satu perdarahan berat, yang kedua juga pada kondisi yang diberikan cairan banyak ya. Perdarahan berat itu juga tadi wajib dipasang kateter, kondisi dehidrasi juga perlu dipasang kateter ya teman-teman untuk kita pantau balin cairannya gitu ya. Kemudian TTV ya, TTV ini teman-teman ada nadi, ada tensi sistol ya, ada tensi diastol gitu ya. Nadi ini yang paling normal 60 sampai 119. Kalau mendapatkan nadinya kok di bawah 60, di atas sama dengan 120 gitu ya. Nah, kita lihat penyebabnya apa? Apakah mungkin ibunya kesakitan sehingga nadinya naik gitu ya? Apakah demam, apakah perdarahan atau posisi supinasi? Terlalu banyak terlentang, berbaring terlentang gitu ya. Maka yang kita sarankan pada ibu melahirkan, manakala air ketubanya belum pecah, disarankan untuk mobilisasi juga ya teman-teman, supaya nanti membantu ini kondisi nadi, tekanan darah dan sebagainya. Pada sistol ya, sistol ini dan diastol, tensi ini diharapkan diperiksa dalam kondisi duduk atau semipolar setidaknya gitu ya. Karena pada kondisi ibunya berbaring terlentang gitu ya, itu nanti atau berbaring miring itu sirkulasinya bersifatnya sentral gitu ya. Kalau sentral berarti sirkulasi darah itu hanya mengalir pada organ-organ di dada dan di perut. Ya, nanti manakala ibunya berubah posisi dikhawatirkan sirkulasinya kurang ya. Sehingga pemeriksaan tekanan darah dengan posisi tidak duduk atau semipolar ini dikhawatirkan memberikan gambaran yang tidak objektif ya. Tentu kalau sistol ini 80 sampai kurang 140. Tapi kalau kita mendapatkan sistolnya itu antara di atas 60 sampai 80 ini juga dikatakan sebagai kondisi yang paling bagus ya teman-teman. Tensi optimal namanya gitu ya. Kalau sistolnya tiba-tiba turun di bawah 80 pada pola tensinya tadinya normal, maka resiko ini ada tanda-tanda shock ya. Diastol juga demikian, ini harusnya kurang dari 90 mm Hg ya. Kalau di atas 90 ya maka hipertensi gitu ya. Kemudian suhu atau aksila ya. Nah, suhunya maksudnya ini, kalau suhu ini diperiksanya harusnya sebagai menggunakan teknik pemeriksaan di aksila, di ketiak gitu ya, yang masih direkomendasikan WHO gitu ya. Karena kalau kita menggunakan termogan, ditempelkan di dahi misalnya, nanti kalau suhu ruangan itu dingin, nanti akan menurunkan suhu yang ada di dahinya ibu ya, sehingga tidak objektif juga ya. Gitu. Kemudian volume urin ya teman-teman. Volume urin ini atau pemeriksaan urin ya ada tiga. Yang pertama volume urin, ada protein urin dan ada aseton urea gitu ya. Yang pertama protein urin gitu ya. Protein urin bisa keluar dari daya filtrasi ginjal manakala ibunya mengalami preeklamsia ya, ISK, indeks saluran kemih ya. Kemudian anemia berat yang melemahkan fungsi filtrasi ginjal, juga penyakit ginjal atau jantung gitu ya. Jadi protein urin ini bukan hanya semata-mata untuk deteksi PE, tapi bisa juga kita gunakan untuk deteksi ISK, anemia dan gangguan ginjal atau jantung gitu ya. Kemudian aseton urea atau keton urea ya. Nah, aseton atau keton itu apa? Aseton atau keton adalah hasil pembakaran atau hasil metabolisme tubuh, tetapi yang tidak menggunakan glukosa, menggunakan lemak gitu ya. Nah, kenapa lemaknya dipakai? Karena ibunya kurang glukosa ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa gitu ya, jika metabolisme itu kekurangan glukosa, maka metabolisme menggunakan lemak yang hasilnya nanti akan menghasilkan aseton atau keton. Berarti ibunya dalam kondisi dehidrasi.
Dehidrasi ini bisa karena intake yang kurang, ya, inadequat, atau kehilangan yang berlebih. Ya, misalnya ibunya kekeringat banyak, walaupun makan minumnya cukup, tapi kekeringatnya banyak, kesakitannya berlebih, namanya kehilangan berlebih. Atau memang dia nggak mau makan, nggak mau minum, gitu ya. Maka inadequate intake, ya. Kemudian patas lama, dehidrasi, kelelahan, ya, banyak darah yang keluar juga. Diabetes juga demikian. Diabetes itu juga karena kadar glukosanya tinggi, tapi tingginya dalam pembuluh darah, ya teman-teman, dalam darah. Tidak masuk ke dalam sel, karena tidak bisa dirubah oleh insulin supaya dia bisa masuk ke dalam sel. Nah, kalau selnya ini kekurangan glukosa, maka dalam metabolisme dia menggunakan lemaknya, sehingga nanti yang dihasilkan juga aseton dan keton, ya. Nah, aseton dan keton ini bisa dilihat dari warna urinnya, dari pemeriksaan dengan sticknya, ya, atau bisa dengan aroma napas pasien juga bisa menggambarkan dia asetonuria atau ketonuria atau tidak, gitu ya. Kemudian volume urin, teman-teman. Volume urin yang kita rekomendasikan sekarang udah 0,5 sampai 1 mililiter per kilogram berat badan per jam, ya. Sehingga berbeda berat badan, berbeda jumlah sel, berbeda juga jumlah metabolisme tubuhnya, sehingga berbeda juga harusnya volume urin yang dihasilkan, gitu ya. Berarti kita mencoba menghindari, ya, untuk penghitungan urin yang menggunakan kategori 30 mili per jam atau 100 mili per 4 jam. Karena tidak objektif, gitu ya. Sekali lagi, berbeda berat badan, berbeda jumlah selnya, berbeda metabolisme, dan berbeda volume urin yang dihasilkan, ya. Kalau kita mendapatkan pasiennya dengan urin kurang dari normal, kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam, maka kita konfirmasi asupan cairannya apakah cukup atau tidak. Apakah ada dehidrasi ataukah diuresisnya terganggu. Diuresis terganggu ini kita berdasarkan volume urin tadi yang kurang, juga dari udin, gitu ya. Udin itu bisa udin hanya pada daerah ekstremitas bawah atau ekstremitas atas atau seluruh tubuh, atau bahkan udin pada pulmonal dan udin cerebral, ya teman-teman, ya. Kaji juga pernapasannya. Cek juga pernapasan manakala kita mendapatkan kok ibu pipihnya kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Kalau mendapatkan urin yang di atas 1 mili, bukan berarti senang, ya, berarti dia kelebihan proses diuresisnya, gitu ya. Maka kita konfirmasi, apakah akhir-akhir ini ibu terpapar dengan kafein, alkohol, atau konsumsi efek obat tertentu, ya, atau ISK, penyakit ginjal, atau diabetes juga, gitu ya. Juga mungkin karena gangguan mental yang kita sebut dengan polidipsikisis, gitu ya, karena berefek pada kortisol. Ada juga kelainan kongenital namanya sindrom Cushing. Ini juga peningkatan kortisol yang akhirnya meningkatkan produksi urin, ya teman-teman. Kemudian halaman terakhir, halaman belakang pada partograf ada beberapa item yang perlu kita isi, ya. Dari catatan persalinan, ya. Ini ada tanggal, nama bidan, tempat persalinan, alamat tempat persalinan, catatannya dirujuk atau tidak, ya. Alasan merujuk, tempat merujuk, kemudian pendampingnya siapa, ya. Kemudian observasi kala 1, apakah partogramnya melewati garis waspada atau tidak? Adakah masalah lain dalam kala 1, misalnya ibunya merasa nyeri berlebihan, apakah dehidrasi, gitu ya. Kemudian dilakukan tata laksana apa terhadap masalah tadi, ya. Hasilnya bagaimana? Apakah nyerinya turun? Apakah dehidrasinya membaik atau tidak, ya. Kemudian kala 2, apakah di episiotomi? Jika ya, indikasinya apa, ya? Bagaimana dengan pendamping saat persalinan? Siapa yang mendampingi, ya? Gawat janin, gitu ya. Apakah ada gawat janin atau tidak? Seandainya ada gawat janin atau fetal apa yang dilakukan tindakannya, ya? Distosia bau juga demikian seperti gawat janin, ya. Masalah lain sebutkan, misalnya ibunya kelemahan his, ya, tidak kuat mengejan, jadinya bisa lipat tali pusat. Kemudian dilakukan tindakan apa? Hasilnya bagaimana? Kala 3, lama kala 3 berapa menit, pemberian oksitosinnya berapa dosisnya, apakah diberikan 10 IU, ya. Jika iya, kapan, berapa menit setelah bayinya lahir, gitu ya. Kemudian pemberian ulang oksitosin yang kedua ini misalnya pada 15 menit pertama nggak lahir, kita berikan oksitosin yang kedua, ya. Kemudian PTT-nya apakah dilakukan atau tidak, ya. Kemudian di kala 3 apakah dimasas juga untuk mohon maaf, di kala 4, ya. Oh, mohon maaf, di kala 4 setelah plasenta lahir, ya, setelah plasenta lahir berarti kita akan melihat pada kondisi uterusnya apakah dimasas atau tidak, gitu ya. Nah, ini karena tabelnya di bawah sehingga nanti agak menyulitkan, ya teman-teman, ya. Masas uterusnya dilakukan atau tidak, hasilnya bagaimana, ya. Kemudian bagaimana dengan plasentanya, apakah lahir lengkap atau tidak. Artinya, ya, tidak boleh bareng, ya, antara masas dengan plasenta lahir lengkap atau tidak, ya. Maka massage dulu, pastikan dia kontrasinya bagus. Kalau ternyata kontrasinya bagus, baru kita ke plasentanya, ya.
Jika pasien terdeteksi dalam waktu 30 menit ya, maka tindakannya apa? Ada laserasi atau tidak? Di mana? Maksudnya ini di derajat berapa? Bagian apa yang laserasi ya? Jika laserasi, tindakannya apa ya? Apakah dijahitnya dengan anestesi atau tidak? Atau tidak dijahit bahkan ya? Kemudian apakah terjadi atonia uteri atau tidak? Ya, tindakannya apa jika terjadi atonia uteri? Jumlah perdarahan kala 4 berapa? Masalah lain ada atau tidak? Sebutkan ya. Kemudian penata pelaksanaan masalah tersebut bagaimana? Hasilnya bagaimana? Untuk bayi baru lahir berat badannya berapa gram, panjangnya berapa senti, jenis kelaminnya apakah laki atau perempuan ya. Kemudian melihat bayi baru lahir apakah ada penyakit atau tidak ya. Kemudian pada bayi lahir ya, jika normal tindakannya ini ya hanya mengeringkan, menghangatkan, rangsang taktil dan bungkus, kemudian kita roaming in ya. Tapi kalau ada asfiksia ringan, pucat biru atau lemas, tindakannya seperti apa ya? Langkah-langkah pertolongan asfiksianya dilakukan dengan benar atau tidak. Adakah cacat bawaan? Adakah hipotermi ya? Kemudian pemberian ASI ya, berapa jam setelah dia lahir ya, berapa lama juga ya. Masalah lain di kala 4 atau BPL kita sebutkan juga. Misalnya tadi kalau kita ada distosia bau, kita observasi apakah ada fraktur clavicula atau tidak, fraktur humerus dan kondisi yang lain ada atau tidak ya. Di kala 4 kita pantau dengan ini tabel ya, dengan tabel gitu ya. Ini waktunya gitu ya dari jam pertama jam kedua ya waktunya jam berapa saja ingat jam pertama tadi berapa menit sekali kita cek ya jam kedua berapa menit sekali 1 jam pertama ini setiap 15 menit sekali 1 jam yang kedua berarti setiap 30 menit sekali ya kita cek tekanan darahnya nadia TF-nya kontraksinya kandung kemih dan perdarahan ya. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa ini ya penyampaian terkait dengan paktograf ya. Semoga nanti bisa memberikan gambaran, memperkuat gambaran kita semua ya. Mohon maaf terjadi banyak kekeliruan tadi dalam penjelasan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.